rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yu'itullaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan di hadapan para malaikat, insya Allah. Apa kabar semuanya, Pak, Bu, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kajian yang kedua ya, bagian yang kedua. Temanya apa? Tema kita adalah menyelami inti ilmu akhirat. Ya. Menyelami inti ilmu akhirat dalam perspektif seorang ulama zahid dari kalangan tabi'in bernama Imam Hatim Al-Assam rahimahullah ya. Beliau wafat tahun 2237 Hijriah atau tahun 751 Masehi. Jadi mungkin akan mereview ya, mengulang kembali kajian yang sudah disampaikan pekan lalu ya. Singkat saja barangkali begitu ya. Dan pekan yang lalu sudah disinggung tentang beberapa poin ya, supaya mengingat-ingat kembali. Jadi nama lengkap ya, ini pemeran utamanya yaitu Imam Hatim Al-Assam rahimahullah. Itu nama lengkapnya adalah Abu Abdi Rahman Hatim bin Ibnu Alwan Al-Assam. Beliau pernah ikut berperang di Rum selama 4 bulan. Masih ingat ya? Menurut Syekh Abu Ali Al-Daqaq rahimahullah, Hatim dijuluki apa? Assam. Al-Assam artinya apa? Orang yang tuli ya, tidak mendengar. Nah, menurut beliau, kata Syekh Abu Ali Al-Daqaq, karena beliau berpura-pura tuli, jadi sesungguhnya tidak tuli ya. Tapi karena ingin menutupi rasa malu seorang wanita gitu ya. Mesti ingat kasusnya apa? Jadi seorang wanita, ibu-ibu gitu ya, wanita lah, datang melalui beliau, ketika ngobrol tiba-tiba teka kemot. Nah, khawatir malu dan memang terkesan ada warna merah segala macam. Tapi Al-Assam bersandiwara seakan-akan dia tidak mendengar gitu ya. Sehingga jadi rame dah, jadi isu rame jadi gitu ya. Nah, setelah 15 tahun kemudian baru dinyatakan bahwa diri saya tidak tuli selama ini gitu ya. Jadi waktu itu diungkapkan setelah 15 tahun, setelah wanita tersebut sudah meninggal, ingin menyelamatkan harkat derajat seorang wanita. Luar biasa ya. Jadi pemeran utamanya siapa tadi? Hatim Al-Assam ya. Hatim Al-Assam
pemeran utama kedua siapa? Gurunya bernama Saqif bin Ibrahim Al-Baqi rahimahullah. Wafat tahun 1149 Hijriah atau tahun 810 Masehi. Jadi tabi'ut apa tabi'in? Atau yang jelas bukan sahabat ya. Masih ingat gak? Ya, jadi oke. Nah, jadi tema ini terinspirasi dari salah satu artikel dari sebuah majalah Usbu'iyah Risalah dengan judul 8 Inti Ilmu Akhirat. Mungkin sampaikan hal semacam ini referensinya supaya tidak underestimate gitu ya. Mungkin kita kalau ngobrol ke saha teteh gitu ya. Rujukannya apa gitu kan? Kan sekarang mah pada kritis gitu ya. Maka dia akan sampaikan beberapa biografi kira gitu ya, latar belakang. Jadi 8 inti ilmu akhirat dimunculkan oleh majalah Usbu'iyah Risalah itu ternyata setelah ditelusuri ada di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Al-Sifa Al-Asfiya gitu ya. Yang ditulis oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfani rahimahullah. Jadi penulis buku Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Al-Asfiya itu adalah Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfani rahimahullah ya. Sang penulis yaitu seorang hafiz, lahir pada tahun 336 Hijriah dan wafat tahun 430 Hijriah dalam usia 90 tahun. Kalangan ulama ahli hadis gitu menilai bahwa beliau ini, penulis ini cukup dinilai positif ya. Tidak hanya oleh Al-Zahabi aja, Imam Zahabi, tapi beberapa ulama besar pun menilai bahwa beliau itu memang pantas disebut ulama besar. Seorang penghafal hadis, siqah, terpercaya, sangat alim, dan salah satu mendapat julukan Syekhul Islam. Jadi tidak Ibnu Taimiyah aja ya, termasuk beliau juga dijuluki di kalangan para generasinya disebut Syekhul Islam. Jadi bukan main-main gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar pengenalan aja. Jadi kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Al-Asfiya itu adalah sebuah buku kitab sebanyak 12 jilid khusus tentang ensiklopedia para salafus soleh dengan sanad yang kuat ya, sangat bagus gitu. Dan ini menjadi rujukan para ulama yang lain ya, ketika ingin belajar dari seorang sahabat ini, maka kitab ini yang jadi rujukan gitu ya. Kenapa? Karena detail dan terperinci si kitab ini sampai 12 jilid kira-kira begitu ya. Nah, jadi supaya kita tidak underestimate kira-kira gitu. Itu yang minggu lalu ya. Lalu yang kedua, apa yang ingin sampaikan yaitu tentang alasan kenapa kita harus bercermin dan belajar kepada orang-orang soleh terdahulu atau salafus soleh. Kenapa gitu ya? Jadi kita itu ada semacam apa ya? Harus belajar tidak hanya kepada, kalau Rasulullah sudah clear, sudah jelas pasti gitu ya. Dengan sahabat sudah pasti, tapi juga kita harus belajar dengan setelahnya. Setelahnya yaitu tabi'in, yaitu pengikut. Setelah itu tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah berwasiat bahwa generasiku ada 3 yang terbaik kata Rasulullah. Ya, khairukum atau khairnas, beberapa hadis mengatakan khairukum atau sebaik-baik kalian. Di dalam hadis yang lain khairnas qarni, sebaik-baik kalian atau manusia adalah yang hidup sezamanku kata Rasulullah. Itu yang terbaik. Dan setelah itu adalah summalazina yalunahu, summalazina yalunahu. Kemudian setelah itu dan setelah itu. Jadi wasiat dari siapa? Dari Rasulullah SAW yang menyatakan itulah generasi terbaik. Gitu ya. Oke. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 2651 dan hadis Muslim 2535. Jadi kita pun harus bercermin karena zaman sahabat, zaman tabi'in itu tuh punya karakter sendiri. Bagaimana dia merespon zaman saat itu.
Lalu bagaimana mereka berijtihad gitu. Kan tidak selamanya zaman Rasulullah ada di zaman sahabat. Tidak selamanya zaman sahabat juga terjadi pada. Nah, di situ ada proses ijtihad. Kenapa tidak Rasulullah melakukan ini ya? Kenapa tidak sahabat tidak melakukan itu ya? Coba ada nggak tabiin yang melakukannya? Nah, jadi hal ini jangan sampai menjadi kontroversi, begitu ya, supaya kita lebih bijak di dalam menyikapi perbedaan di dalam hal masalah itu. Kemudian dalam pertemuan lalu mungkin juga menyampaikan tentang penetapan generasi sahabat, generasi tabiin dan tabiut tabiin. Ya, jadi ada rentang waktu, tidak dipukul rata. Ya, jadi yang disebut dengan tabiin itu ada kriterianya. Nah, para ulama berbeda dalam menetapkan statusnya. Ya, berbeda pendapat di dalam ijtihad menetapkan kelompok mana nih ya tabiin. Wah, ini tabiut tabiin, ini sahabat. Gitu ya. Nah, itu sudah mungkin tidak akan sampai ulang lagi yang kayak habis untuk mau nepi-nepi gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah sedikit banyak sudah belajar lah sahabat zaman sahabat, tabi'in itu sampai kapan disebut dengan tabi'in. Apakah Ibnu Taimiyah termasuk tabi'in atau tabi'in? Ya, buka lagi sejarahnya, kelahirannya, zamannya ya, ada batasannya. Masih ingat yang disebut tabi'in berarti pada tahun 810 Masih. Kalau di atas itu bukan tabi'in. Paham sampai sini? Kemudian yang keempat, bahkan lalu mungkin menjelaskan tentang terkait dengan tema utama, menyelami inti ilmu akhirat. Nah, supaya ada frekuensi yang sama, ada pemahaman yang sama, pandangan yang sama, maka waktu kemarin mungkin jelaskan apa arti inti ilmu. Kalau inti dijelaskan ya, udah clear. Apa itu ilmu? Apa sih ilmu itu? Gitu. Secara lugawi secara bahasa, lalu secara syariat, secara syar'i, secara definisi. Ya. Apa itu ilmu? Nah, mungkin tidak akan jelaskan lagi gitu ya. Juga mungkin pekan lalu kita sudah ngebahas tentang arti kata akhirat. Arti kata akhirat. Baik secara bahasa maupun terminologi secara istilah syar'i tentang konsep akhirat. Akhirat itu apa? Kehidupan terakhir, kehidupan yang paling akhir, atau kata orang nyalin rumah afterlife ya. Jadi akhirat itu adalah kampung yang sesungguhnya yang harus kita pikirkan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian budak akhirat dan janganlah kalian menjadi budak dunia. Itu wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ilmu sudah kita pahami, ya, dan sudah berulang-ulang sebetulnya di Al-Kausar tentang konsep ilmu itu ya, sampai masalah ke adab-adab dalam mencari ilmu. Kemudian akhirat, gambaran akhirat dalam Al-Quran. Jadi akhirat itu termasuk apa? Termasuk makhluk bukan makhluk ya. Jadi ciptaan Allah. Jadi gaib itu ada berapa bentuk? Ada makhluk gaib, jin, malaikat, ada peristiwa gaib, ya. Apa itu peristiwa gaib? Takdir, waktu kematian, kapan terjadinya kiamat, itu gaib. Dan ada juga alam gaib. Alam gaib itu apa? Alam kubur, alam mahsyar, alam yaumul hisab, ada alam akhirat. Alam akhirat dibagi dua, ada surga dan neraka. Tidak ada yang tengah-tengahnya. Mutlak, pilihannya dua w. Antara surga atau neraka. Dan ini termasuk masalah gaib. Dan kalau bicara masalah gaib, maka rujukannya adalah Al-Quran dan hadis-hadis. Dan kata ulama, kalau bicara masalah sesuai yang gaib, harus hadis-hadis yang mutawatir. Ya, takut ada klinik soalnya. Ya, jadi ketika kita bicara gaib,
Itu yang sudah kita pelajari tentang minggu pekan lalu ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bagian pertemuan yang kedua tentang pendalaman. Pendalaman dari petikan dialog antara seorang murid dan seorang guru. Siapa tadi gurunya? Syakik bin Ibrahim al-Bahri. Mempunyai murid bernama Hatim al-Asam. Seorang guru bertanya, Syakik bertanya kepada Hatim, berapa lama kamu belajar kepadaku? Apa jawaban Hatim al-Asam? Selama 33 tahun. Syakik lagi bertanya lagi, lalu apa yang kamu dapatkan setelah belajar bersamaku selama bertahun-tahun? Dugikan kau 30 tahun duduk bersama bermajlis denganku, kau belajar 30 tahun. Apa yang kau dapatkan kira-kira? Hatim menjawab, hanya 8 perkara. Selama 33 tahun Hatim menjawab hanya mendapatkan 8 perkara. Lalu Syakik berucap dengan perasaan sedikit keheranan, hanya 8 perkara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berkata beliau ya. Aku habiskan umurku bersamamu, tapi kamu hanya mendapatkan pelajaran cuma 8. Apa kata Hatim? Begitulah guru, saya tidak ingin berdusta kepadamu. Kepada siapapun saya tidak berdusta. Kan sakit tuh, jawab nanti. Kemudian pelajaran apa yang kamu maksud? Aku ingin mendengarnya. Penasaran dong? 33 tahun dia hanya menyebutkan 8 perkara. Kemudian Hatim al-Asam memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Hatim al-Asam rahimahullah mengatakan, alasannya begini, saya perhatikan setiap manusia dan saya lihat masing-masing mereka mencintai kekasihnya hanya bisa menyertai sampai ke kuburan saja. Tapi ketika dia sampai ke kuburannya, kekasihnya justru berpaling darinya. Atas dasar ini maka saya kemudian menjadikan amal soleh sebagai kekasih saya, yang apabila saya meninggal dunia dan masuk liang kubur, dia akan ikut bersama saya. Paham sampai sini? Bayang nggak? Jadi beliau melihat fenomena di sekitarnya, bahwasanya orang-orang yang dia cintai dan mencintai dia, ternyata setelah meninggal mereka meninggalkannya, berpaling semua. Begitu ya. Yang ada apa? Yang bersama dia apa? Amal. Maka kata Hatim al-Asam, saya akan menjadikan amal soleh sebagai kekasih saya, yang apabila saya meninggal dunia dan masuk liang kubur, dia akan ikut bersamaku. Amal apa ya? Amal apa saja ya? Semua amal apa? Apapun namanya, sekecil apapun, sebesar zarah pun juga akan ikut serta mendamai kita. Ya, jadi dalam banget sebetulnya jawaban itu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Hatim al-Asam ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang kita sayangi dan kita kasih seumur hidup kita, ternyata saat menjelang kematian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pak, itu bisa naon-naon ketika kita sedang sakaratul maut. Orang-orang yang kita cintai segala macam tidak akan bisa menolong kita. Ya. Baik, kemudian kita pun sempat teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang akan menyertai si mayit saat dibawa ke kuburan. 2 kembali dan 1 tinggal. Yang kembali yaitu keluarga, harta, dan yang 1 tetap tinggal, yakni amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang sangat populer ya. Jadi kita diantar oleh tiga apa namanya?
pengantar, 2 meninggalkannya, 1 hanya tinggal. Siapa yang meninggalkan itu, Pak? Keluarga, harta, semua meninggalkan. Hadirin rahimakumullah, seberapa besarkah manfaat iman dan amal? Sampai disebut-sebut di beberapa ayat banyak sekali. Innalazina amanu wa amilus. Kan banyak ya. Beriman dan amal soleh. Ya. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu memiliki manfaat yang sangat banyak, baik manfaat bagi dirinya sendiri maupun manfaat bagi orang lain. Jadi amal itu bisa bermanfaat buat dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita akan lebih luas tentang konsep amal ya. Jadi rumus sederhananya adalah menanam kebaikan pasti akan panen kebaikan. Menanam benih jeruk pasti panennya jeruk. Jadi Pak, prinsip dasar hidup itu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, mengundang kebaikan dengan cara kebaikan ya. Nah, kebaikan yang kita panen ini Pak, manfaatnya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah kita akan dapatkan ketika di akhirat. Apa dalilnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti berbuat baik untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Surat Al-Isra yang ke-7. Jadi pada hakikatnya ketika melakukan kebaikan eta sesungguhnya jamuran. Jadi ketika kita memberikan kepada orang lain, apakah itu sedekah, infak dan sebagainya, yang diberikan itu sesungguhnya buat dirinya sendiri. Secara nominal mungkin lepas, tapi tidak menurut pandangan Allah. Yang engkau berikan adalah untukmu, bukan untuk orang lain. Jadi filosofinya geser. Ketika kita memberikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kapan akan dikembalikan? Dengan cara Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat al-lain, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15, man amila sholihan falinafsihi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asaf 'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Summa rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Kebayang nggak Pak? Ketika orang melakukan kejahatan, sesungguhnya dia telah memperlakukan dirinya sendiri dengan kejahatannya itu sendiri. Orang yang melakukan korupsi, mengambil hak orang lain sama dengan menistakan dirinya sendiri. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8, "Faman ya'mal misqalatin dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin sarran yara." Surat Al-Zalzalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah manfaat amal begitu ya. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, manfaat orang yang beriman dan beramal soleh lebih utama amalan itu bagi malaikat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh maka derajat kemuliaannya bisa melebihi malaikat. Sebagaimana disampaikan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ulama lainnya seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir tentang ayat innalazina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Bahkan kata ulama sebaik-baik makhluk itu ada termasuk malaikat. Begitu ya. Kalian rahimakumullah, manfaat iman dan amal soleh bisa menentukan bagaimana cara manusia dicabut nyawa oleh malaikat maut. Jadi amal soleh, kelakuan itu adalah salah satu pintu masuk malaikat untuk mencabut. Harus dengan cara apa?
Semua kita akan mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Zaikatul maut itu adalah merasakan kematian. Yaitu apa? Sakaratul maut. Jadi amal soleh itulah yang akan menentukan bagaimana treatment malaikat mencabutnya nyawa. Apakah dengan cara lemah lembut atau dengan cara yang amat keras lagi kasar? Tergantung orang. Hoyong kumaha apa? Dicabut nyawaku malaikat maut. Apakah dengan cara lemah lembut atau dengan cara kasar? Nah, jika amal seseorang penuh dengan amal keburukan dan dosa, maka malaikat maut akan mencabut nyawa dengan cara memukul wajah dan punggungnya. Nah, cara pencabutan ini digambarkan dalam Al-Quran. Fa kaifa iza tawafathumul malaikatu, maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yakni memukul wajah dan punggung mereka. Surat Muhammad ayat yang ke-27. Ya, jadi seperti itu. Kita mau cara seperti apa, Pak? Maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat kematian, zikrul maut, sebab ia akan melembutkan hati kalian dan mengurangi sakitnya sakaratul maut. Jadi pasti yang namanya sakaratul maut itu sakit, kata Rasulullah, nyeri pisan. Maka apa kata Rasulullah? Ingat-ingat mati. Ya, karena zikrul maut termasuk akhlak mulia, akhlakmu mulia dan agung. Di sini sudah pernah ini ya kajian tentang konsep zikrul maut ya, sudah kalau nggak salah. Baik. Nah, ini masih tentang konsep amal ya. Pun demikian halnya, iman dan amal soleh sangat bermanfaat saat berada di alam barzah. Jadi amal soleh itu, iman dan amal soleh itu sangat menentukan bagaimana cara dicabut malaikat maut, nyawa kita dulu seperti apa. Juga iman dan amal soleh itu benefitnya, manfaatnya juga bisa dirasakan ketika kita berada di alam kubur. Nah, bukti di alam kubur ahli ikhlas, ada orang yang kuat imannya akan mudah menjawab pertanyaan saat di alam kubur. Jadi sesungguhnya kata Abdullah Al-Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang mukmin jika meninggal dunia, ia akan didudukan di kuburnya, lalu ia akan ditanya. Ya, apa pertanyaannya, Pak? Apa kedayana supaya gampang? Jadi orang yang beriman dan beramal soleh pasti bisa menjawab pertanyaan. Ini bocoran dari Allah ya, dari Rasulullah. Apa pertanyaannya, Pak? Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjawab. Jadi yang menguatkan itu, yang menjawab itu karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan, memberikan jawaban, ngabantuan ke orang teh. Karena apa? Karena iman dan amal soleh. Maka Rabbku Allah, maka ketika dia menjawab dengan sangat mudah. Ya, ini hadis riwayat At-Tabari dan Abdullah bin Imam Ahmad dalam As-Sunnah nomor 1429, Al-Baihaqi dalam Azab Al-Qabri ya, semuanya dari jalur Mas'udi dengan sanad yang hasan di dalam surat di dalam lihat tafsir Al-Qur'an Al-Azim bagian keempat nomor 612. Jadi kalau ingin bicara tentang bagaimana fenomena kejadian dalam kubur, ini rujukannya kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ada tambahan. Bukan hanya siapa Robmu, siapa agamamu, apa agamamu dan siapa nabimu, tapi ada penjelasan lain, yaitu pertanyaan man imamuka, siapa imammu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu.
Man ikhwanuka, siapa saudaramu. Nah ini Pak, ujian tes kita di alam kubur. Setelah kita di dalam kubur, lalu didudukan gitunya, ditaros eta siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ketika kita menjawab, maka malaikat cobalah lihat di depanmu surga menantimu. Gitu ya, surga menantimu. Itulah surga yang Allah janjikan kepadamu. Begitu ya. Nah, penjelasan Rasulullah SAW tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala saat manusia berada di alam kubur, maka jika seseorang selama hidupnya beramal soleh, iman dan beramal soleh, maka malaikat akan menyambutnya sambil berkata, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi setelah proses pertanyaan, maka kata malaikat, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-30. Pak, jadi ketika kita menjawab, maka kata malaikat, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian karena surgamu ada menunggumu. Berbeda dengan yang lain. Orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh, ketika di alam kubur, mereka kemudian mengatakan, Rabbirji'uni la'ali amalun solihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, niscaya aku akan melakukan amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? No way, tetiasa, wakala. Ya kala tidak, innama kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, sesungguhnya adalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min wara'ahim barzakhum illa yaumil yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat yang 100 dan 90 dan 100. Jadi Pak, ada fenomena nanti dalam kubur tanya ada orang-orang yang menyesal, minta diuihkeun deui ka dunia aja Allah uihkeun da atuh abdi teh. Kunaon hayang diuihkeun supaya aku bisa melakukan amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Engke mal upami kalau saya dikembalikan dunia, ya Allah niscaya aku akan melakukan amal kebaikan. Kata Allah, no way, kala, tidak bisa. Telat kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering menangis saat ia berada di pemakaman. Sedangkan bila disebut-sebut surga atau neraka, beliau biasa-biasa saja, tidak menangis. Tapi ketika beliau selalu berada di kuburan, di pemakaman, beliau selalu menangis. Karena sering menangis di kuburan, sehingga sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa setiap kali engkau ada di kuburan sering kali menangis? Namun ketika engkau bicara tentang surga, akhirat, surga, neraka, engkau biasa-biasa saja. Apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan? Maka beliau mengatakan, Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa alam kubur, alam barzakh adalah alam penantian yang akan menentukan seseorang di akhirat. Maka barang siapa yang selamat di alam kubur tersebut, maka ia akan memperoleh keselamatan pula di akhirat yang abadi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi di depan mata Pak. Jadi kalau kita pengen tahu ahli surga atau ahli neraka Pak, setelah kematian lalu kita akan terlihat tuh. Nah, lalu kenapa Utsman bin Affan menangis? Sieun takut jikalau aku nanti dibukakan, aku akan berakhir di mana? Di surga atau neraka? Sedangkan aku sudah tidak punya lagi kesempatan, sudah telat. Gitunya, jadi menangis dulu, kebayang namun saya di alam kubur lalu diperlihatkan
malaikat atas izin Allah ternyata di neraka, saya tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Nah Utsman bin Affan mengatakan, khawatir jika ia tahu saat berada dalam kubur akan berakhir lalu tempatnya di neraka, maka ia tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki amalannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendalaman kenapa Hatim Al-Assam sampai mengatakan sedemikian rupa, karena memang panjang. Kalau diselami sangat panjang. Meskipun dia hanya berstatement seperti itu, tapi kalau kita explore, ternyata iman dan amal soleh itu adalah yang terbaik, yang pasti akan menemani kita ketika kita di alam kubur. Mereka akan setia. Jadi sahabat sejati, orang yang paling bisa diandalkan, bukan orang, sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidup kita adalah amal, iman dan amal. Yang lain tidak bisa diharapkan, Pak. Orang tua tidak bisa, anak juga tidak bisa, hanya amal yang bisa. Tapi ada hadis yang lainnya, ada hadis yang lain bahwa kecuali 3 hal ya, orang yang memberikan sedekah, gitu kan. Apalagi 3, semua akan tinggalkan kecuali 3 hal: amal soleh, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariyah. Tanya apa? Nah ini baru 1 ya. Kedua, pelajaran kedua, Hatim Al-Assam memberikan penjelasan kepada gurunya Saqi dengan mengatakan, saya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khofa maqama rabbi, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya, wahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa inal jannata hiyal mawa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat Al-Nazi'at ayat yang ke-41. Jadi Hatim Al-Assam itu membaca ini, mendalami ini, lalu dia mengatakan firman Allah pasti benar, maka aku bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu agar taat kepadanya. Ya. Jadi Pak, ada ayat-ayatnya, ada surat siapa enggak? Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu apa sih Pak? Nafsu itu apa sih? Nafsu apa? Nafsu itu perlu dihilangkan tidak? Jangan, nafsu itu karunia dari Allah. Cuma terbagi-bagi, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua ini Hatim Al-Assam beriltijam untuk memerangi hawa nafsu. Hal ini dengan sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaitoni kana dhaifa. Sehingga jangan sampai setan laknatullah alaih bersokol lalu menguasai hati manusia, istaghwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Jangan sampai hawa nafsu itu menguasai hati kita, istaghwaza, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dikuasai oleh harta jabatan sampai dia lupa kepada Allah, sampai rasa takut kepada Allah menjadi hilang. Jadi Pak, kalau kita renungkan Pak, problematika masalah di muka bumi ini ya, baik dimanapun ya, ternyata yang menjadi penyebab utama itu adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Betul tidak Pak? Kalau mereka takut al-khauf ya, al-khauf, al-khasyatilah, takut kepada Allah. Jadi dia tidak akan melakukan keburukan, dosa dan sebagainya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira begitunya. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah malah dilabrak naonnya terus gitu ya. Apa itu nafsu? Nafsu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Tanpa nafsu kehidupan tidak ada greget, tidak ada tantangan apapun. Namun nafsu harus tetap ada dalam kendali akal sehat. Jika tidak dikendalikan, maka nafsu akan memperbudak akal dan lalu diprovokasi setan, sehingga setanlah yang akan berkuasa. Jadi nafsu itu Pak harus di-maintain, harus disyukuri, tapi harus dikendalikan. Kalau tidak, maka akan dikuasai oleh setan laknatullah, lalu dia akan bercokol dan berkuasa sehingga kita tidak bisa berdaya apapun. Nafsu inilah dijadikan setan sebagai pintu masuk, sehingga ada istilah dari para ulama bahwa nafsu adalah rafiqus syaitan. Apa itu Pak rafiqus syaitan? Nafsu itu kata setan adalah teman akrabnya setan. Yang menjadi teman akrab setan adalah nafsu. Juga ada ungkapan ulama mengatakan inna an-nafsa markabus syaitan. Sesungguhnya nafsu sebagai kendaraan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sifat khas dasar nafsu? Apa kira-kira? Sifat khas dasar nafsu adalah selalu ingin senang. Nafsu itu pengennya nyaman. Nafsu itu pengennya mudah. Nafsu itu pengennya nikmat. Sehingga jika manusia berada dalam posisi sebaliknya, maka ia akan berusaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Jadi nafsu itu Pak ngajak orang teh selalu ingin senang, nyaman, mudah, nikmat. Itu ciri khas nafsu mah pengen eta. Jadi ketika diganggu tak 4 perkara ini gitu ya, maka ia akan berusaha untuk keluar ya, posisi sebaliknya. Namun terkadang manusia berlebihan dalam mencari jalan keluarnya, bahkan melalui jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, prinsip dasar bahwa nafsu itu inna an-nafsa la amaratu bisu gitu ya. Jadi sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan ya. Surat Yusuf ayat yang ke-23. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pasti akan mengalami ini ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan tips doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika bin nafsi la yasba'u. Hafal nggak Pak? So, Allahumma sama-sama Allahumma inni a'udzubika min nafsin la yasba'u. Artinya ya Allah, lindungilah aku dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Jadi Rasulullah juga paham. Karena inna an-nafsa la amaratu bisu, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi fitrah manusianya, siapa sih yang tidak suka nyaman, senang, bahagia, nikmat? Siapa yang tidak suka? Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ya lamun kaganggu beta, oh pasti kita berontak. Tapi Pak, itu sudah 2 poin ya. Jadi ada berapa semuanya? Ada 8. Ya, ini baru kedua. Kalau bicara menyelami pendalaman tentu saja cukup panjang ya. Jadi Pak gini, engking mengikuti asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu kan gurunya para sahabat ya, rujukannya para sahabat. Dalam usia muda, tapi beliau disebut dengan ulama sahabat, ulama umul ilmu. Pak, gurunya segala ilmu. Ibnu Abbas bayangkan, usia 18 tahun sudah diangkat menjadi penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 18 tahun, Pak.
Kenapa kok sebegitu hebat Ibnu Abbas sampai jadi rujukan pertanyaan para sahabat lainnya? Karena Rasulullah sendiri pernah mendoakan, ya Rasulullah jadikanlah anak ini menjadi anak yang ahli Quran. Ahli Quran, dan ahli hadis. Itu satu tanda bukti bahwa doa Rasulullah itu mustajab. Mustahil Rasulullah itu tidak ada, mustahil doa Rasulullah itu tidak ada yang dikabulkan. Buktinya Ibnu Abbas 18 tahun menjadi seorang ulama di kalangan sahabat. Kemudian apa lagi? Doanya Rasulullah, mustajab Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang budak miskin, asisten Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ke kamar mandi kemana-mana, dia suka menyiapkan air wudhu, membawa sendal dan sebagainya. Anas balik, ya Rasulullah, sing doakan saya supaya saya kaya dan panjang umur. Maka didoakanlah oleh Rasulullah supaya Anas itu panjang umur dan menjadi kaya raya. Apa yang terjadi Pak? Fakta sejarah, Anas bin Malik umurnya panjang sampai 100 tahun lebih. Kemudian seluruh anaknya soleh, ada 100 orang apa berapa gitu, dan semua soleh dan kaya raya. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling tua, yang paling belakangan meninggalnya. Kenapa demikian? Karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Anaknya 100, semuanya konglomerat. Padahal Anas bin Malik itu adalah seorang budak miskin, tapi Rasulullah mendoakan. Alhamdulillah seperti itu kondisinya, ya. Tidak seperti Qarun. Kalau Qarun kan didoakan juga oleh Nabi Musa, ya, tapi berbalik menjadi seorang pengkhianatnya. Beda dengan Anas bin Malik, gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali, mudah-mudahan akan ada pembahasan yang ketiga, keempat, kelima, wasiat, ya, bagian yang ketiga, 4, 5, insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datangnya. Dan ini kebiasaan Ibnu Abbas itu, sekali lagi, aku sudah membiasakan diri tidak lebih membahas 10 ayat sampai betul-betul kalian paham betul dan mengamalkannya. Kami tidak akan pernah bergeser dari 10 ayat sebelum kalian paham betul dan mengamalkannya. Kan 10 ayat, Pak, digodok 10, tidak akan pernah bergeser. Etadui. Gitu ya. 10 nggak pernah bergeser dari 10 ayat. Gitu ya. Ini secara proses tarbiyah di kalangan sahabat. Jadi memang hebat gitu ya. Yang mudah-mudahan kita tidak mengenal setorannya. Tapi aku lupa hadza, astagfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratus majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.